Baiklah Dewan Juri terhormat, sebagaimana status quo-nya pada saat ini bahwa kita hidup di zaman abad 21 dan juga di globalisasi. Sebagaimana di sini teknologi kita telah tidak asing lagi yang dinamakan dengan penyakit mental. Penyakit mental ini telah masuk dalam 4 masalah utama kesehatan di negara-negara maju dan juga berkembang pesat di negara-negara lainnya dan juga di negara-negara berkembang. Memang dengan kenapa demikian? Karena di sini kita di zaman globalisasi pada saat ini bahwa perkembangan teknologi telah melaju sangat cepat, baik dari segi teknologi, ekonomi, pendidikan ataupun segala aspeknya telah berkembang sangat pesat. Maka di sini ada beberapa ataupun sebagian orang yang tidak dapat menyesuaikan baik dari segi perkembangan aspek yang sangat cepat tersebut, baik dari segi lingkungan, sosial ataupun hal-hal lainnya. Dengan adanya orang-orang yang demikian, maka orang-orang tersebut terkena yaitu yang dinamakan dengan penyakit mental. Apa sebenarnya penyakit mental ini? Penyakit mental ini adalah gangguan terhadap emosi, pola pikir, ataupun perilaku si penderitanya. Ini bukanlah suatu penyakit yang dapat kita sepelekan karena gejala-gejalanya sangat merugikan bagi si individu ini. Dewan Juri terhormat, gejalanya seperti sedih berkepanjangan, kesulitan terhadap berpikir dan berkonsentrasi serta selalu mengalami yang dinamakan dengan ketakutan dan kekhawatiran dan juga perubahan hati yang sangat drastis. Maka di sini Dewan Juri terhormat, maka di sini kebiasaan-kebiasaan orang memiliki penyakit mental ini tidak merasakan hal itu kepada mereka. Mereka menganggap bahwa mereka tidak mengalami suatu penyakit mental dan mereka menganggap bahwa mereka seperti orang-orang normal lainnya. Apabila ini tidak diobati dan apabila ini tidak terselesaikan, maka masa depan mereka akan terganggu. Karena kita tahu pada saat ini bahwa penyakit mental ini bukan paling banyak diderita pada sini oleh remaja Dewan Juri terhormat bersekitaran umur 10 sampai 24 tahun. Dengan begitu remaja-remaja ini akan menjadi suatu potensi bangsa ataupun estafet bangsa ke depannya. Oleh sebab itu di sinilah maka timbullah suatu permasalahan. Apa permasalahannya Dewan Juri? Di sini permasalahannya dengan adanya pada saat ini di Indonesia Dewan Juri terhormat, rekam medis ini tidak bisa diberikan tanpa persetujuan si pasien. Dengan begitu di sini demi suatu kebaikan ataupun demi akan adanya suatu perubahan atau perbaikan serta penyakit mental yang dialami si individual ini terobati, maka di sini kami sebagai tim pemerintah setuju bahwa pihak-pihak medis ini dapat memberikan rekam medis ataupun data medis penyakit mental ini kepada si keluarga pasien. Bila masuk dalam definisi yang akan kami berikan. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah, kami di sini ingin mengungkapkan bahwa kami akan secara terang-terangan walaupun tidak disetujui oleh pasien akan memberikan bagaimana keadaan sebenarnya si penyakit mental si pasien ini agar si keluarga korban ini dapat memahami dan dapat melakukan hal-hal yang untuk lebih baik ke depannya Dewan Juri terhormat. Bila masuk dalam stand yang akan kami berikan. Di sini kami sebagai tim pemerintah memiliki tujuan yang mulia, yaitu kenapa? Karena di sini kami sebagai tim pemerintah menginginkan bahwa sebagaimana kita tahu pada saat ini bahwa yang terbanyak terkena penyakit mental ini adalah remaja. Kami menginginkan bahwa bangsa ini akan maju Dewan Juri terhormat dan masyarakatnya juga akan makmur dan juga sejahtera. Setelah remaja-remaja ini akan mendapatkan kesehatan mental. Apabila mereka mendapatkan kesehatan mental, maka secara tidak langsung di sini mereka juga akan dapat produktif dan juga dapat mengembangkan bangsa dengan lebih baik dan lebih efektif. Bila masuk dalam argumentasi yang akan kami berikan. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah memiliki 2 buah aspek argumen. Pertama itu justifikasi kenapa kami berhak melakukan mosi ini. Yang kedua adalah kenapa feature impact akan kita dapatkan apabila mosi ini terjadi. Bila masuk dalam argumen pertama yaitu bagaimana justifikasi, di sini saya perlu menjelaskan bagaimana karakterisasi dari seseorang memiliki penyakit mental ini. Seseorang memiliki penyakit mental ini adalah penyakit mental ini seseorang yang akan mengalami seperti penyakit mental ini ada bagiannya seperti anoreksia ataupun gangguan kecemasan, gangguan terhadap makan ataupun gangguan psikologi dan gangguan hal-hal lainnya. Di sini mereka cenderung menganggap bahwa diri mereka ini ada suatu hal seperti orang biasa, mereka adalah sehat ataupun mereka dapat beraktivitas seperti biasanya, tapi mereka telah mengalami suatu yang dinamakan dengan gangguan mental ini. Contohnya saja kita ambil seperti gangguan makan. Apabila mereka mengalami anoreksia, maka di sini mereka secara tidak langsung mereka menganggap bahwa mereka itu telah terlalu banyak makan dan
Padahal mereka tidak terlampau banyak makan, padahal mereka sini telah kekurangan gizi. Apa mereka kekurangan gizi, maka di sini secara tidak langsung maka mereka tidak akan dapat produktif Dewan Jaya terhormat. Dan juga bagaimana gangguan kecemasan ataupun gangguan hal lainnya apabila mereka ingin berkembang, tapi di sini mereka takut akan suatu hal yang baru tapi lebih baik bagi mereka, maka di sini secara tidak langsung perkembangan mereka akan terhambat Dewan Jaya terhormat. Bagaimana pada saat ini di remaja maupun usia-usia produktif tersebut. Maka di sini kami sebagai tim pemerintah menginginkan dampak jangka panjangnya Dewan Jaya terhormat akan tersiksa baik dari segi psikis orang tersebut dan juga produktivitas serta masa depan mereka Dewan Jaya terhormat. Dan apabila di sini maka kami sebagai tim pemerintah memiliki suatu pencegahan dan pembenaran. Dan apabila si keluarga ini menerima dan mengetahui penyakit mental ini, maka si keluarga ini bisa menyupport mereka, si keluarga ini bisa memberikan suatu dukungan kepada mereka untuk berobat, dan si keluarga juga bisa mengobati mereka secara perlahan Dewan Jaya terhormat. Dengan begitu maka di sini peran keluarga bagaimana suatu orang yang terdekat bagi mereka, seorang yang orang yang memiliki tanggung jawab bagi mereka, maka keluarga inilah yang hanya bisa mengubah mereka untuk lebih baik dan memujuk mereka untuk dapat berobat untuk mengobati penyakit mental ini. Dan apabila penyakit mental ini telah terobati, maka di sini mereka akan sukses dan perkembangan bangsa mereka dari sisi individual akan lebih baik dan dari sisi negara juga akan lebih baik. Masuk ke dalam argumentasi yang kedua, yaitu bagaimana future impact. Future impactnya Dewan Jaya terhormat apabila dari si individualisme ini telah baik Dewan Jaya terhormat, maka pertama kali di sini mereka juga akan memperoleh sesuatu yang maka dengan kesenangan dan kebahagiaan. Maka dari esensi dari pemerintahan juga akan tersampai Dewan Jaya terhormat. Dan juga bagaimana dari aspek kedua itu keluarga, maka di sini apabila si individu ini sehat, maka secara tidak langsung si keluarga juga akan memperoleh sesuatu yang dinamakan dengan kesenangan atau kebahagiaan. Karena di sini mereka mendapat karena di sini keluarga mereka juga kembali menjadi sehat lagi Dewan Jaya terhormat. Dan juga apa keuntungan dari segi negara apabila si negara, kita tahu pada saat ini penyakit mental ini telah dialami oleh remaja-remaja. Remaja ini ada seorang estafet bangsa atau penerus bangsa. Apabila si pemerintah ini lebih baik, si pemerintah ini dapat mengembangkan ataupun individualisme ini sehat, maka si pemerintah ini juga akan mendapatkan masa depan bangsa yang cerah. Dan dengan adanya argumentasi bagaimana justifikasi future impact ini, maka kami yakin bahwa solusi untuk mengobati si penyakit mental ini, si individualis yang mengalami penyakit mental ini adalah keluarga korban ini. Dengan begitulah kami mengambil keputusan untuk memberitahu apa penyakit mereka. Terima kasih.